Syasa Lestari berdiri lama di depan cermin besar di kamar tidurnya. Di balik pantulan kaca, ia melihat seorang perempuan berusia awal 30-an dengan rambut hitam panjang yang baru saja dikeringkan setelah mandi. Matanya sayu, lingkar hitam semakin jelas, dan bibirnya kering karena semalaman menangis. Ia mencoba tersenyum kecil, seolah-olah masih ada sisa kekuatan untuk menipu dirinya sendiri. Tapi senyum itu lebih menyerupai garis getir yang menambah pahit wajahnya. Suara koper diseret terdengar dari luar kamar. Jantung Syasa berdegup cepat. Itu suara yang sudah sering ia dengar, suara koper hitam milik Aditya Wira, suaminya, yang seolah lebih sering menginap di hotel luar kota daripada di rumah sendiri. Beberapa detik kemudian, Aditya masuk sebentar ke kamar. Ia rapi, mengenakan kemeja putih dan jas abu-abu tipis. Aroma parfum maskulin memenuhi ruangan, tajam sekaligus menenangkan, aroma yang dulu membuat Syasa jatuh cinta, tapi kini hanya membuat dadanya sesak. "Aku berangkat dulu, Syah," ucap Aditya singkat sambil melirik jam tangannya. Syasa menoleh, menahan banyak kata yang berdesakan di tenggorokannya. Ia ingin bertanya, apakah benar kali ini ada dinas penting? Mengapa setiap kali ia mencari tiket atau jadwal rapat di internet, tak pernah ada jejak nama suaminya? Tapi lidahnya keluh. Yang keluar hanyalah, hati-hati di jalan. Aditya mengangguk, lalu pergi seolah-olah rumah itu hanyalah tempat singgah sementara. Suara pintu tertutup meninggalkan keheningan yang lebih menusuk dari apapun. Syasa terdiam, menatap pintu kosong, merasakan sebuah kekosongan menganga di dalam dadanya. Ia ingin berteriak, ingin memanggil nama Aditya, ingin memohon agar lelaki itu berhenti sejenak dan melihat dirinya. Benar-benar melihatnya, bukan sekadar istri yang ditinggalkan untuk alasan pekerjaan. Hujan turun di luar jendela, deras menghantam kaca, menciptakan garis-garis air yang mengaburkan pemandangan. Kota Jakarta tampak labu, dan di tengah gemuruh kendaraan, Syasa merasa semakin kecil. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya. Namun justru semakin jelas ia merasakan kehampaan. Sudah berbulan-bulan ia hidup dengan pola yang sama, menunggu suaminya pulang, mendengar alasan tentang tugas dinas, berusaha percaya walau hatinya penuh curiga. Berulang kali ia berusaha menyingkirkan prasangka, berpegang pada cinta lama mereka yang dulu begitu manis. Tapi ada tanda-tanda kecil yang tidak bisa ia abaikan. Aroma parfum asing pada kemeja Aditya, pesan-pesan yang segera dihapus, hingga jarak di ranjang yang semakin melebar. Syasa berjalan ke dapur, menuangkan secangkir teh panas, lalu duduk di meja makan. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir, bukan karena dingin, melainkan karena kegelisahan yang tak kunjung reda. Ia merasa dirinya seperti tahanan di rumah sendiri, terjebak dalam kebisuan yang diciptakan Aditya. Di benaknya, berkelebat kenangan lama. Hari-hari pertama pernikahan mereka masih jelas. Aditya yang penuh perhatian, yang selalu menjemputnya pulang kantor, yang rela menunda rapat hanya untuk makan malam bersama. Ia ingat bagaimana Aditya mengecup keningnya setiap pagi sebelum berangkat, meninggalkan janji-janji kecil bahwa mereka akan selalu bersama. Janji yang kini terasa seperti serpihan kaca yang menusuk. Syasa menahan napas panjang, lalu berdiri. Ia tidak ingin terjebak dalam kesedihan sepanjang hari. Tubuhnya bergerak seolah otomatis, meraih jaket tipis, mengambil tas, lalu meninggalkan apartemen mereka di bilangan Kuningan. Ia butuh udara, ia butuh tempat lain. Jalanan siang itu padat, namun Syasa nyaris tidak memperhatikan. Mobil-mobil berderet, klakson bersahutan, hujan membuat jalan licin. Ia melangkah cepat di trotoar, menunduk, membiarkan hujan membasahi rambutnya. Ia tidak peduli pandangan orang yang melihat. Ada satu tujuan yang muncul begitu saja di kepalanya. Apartemen Fiona Christie, sahabat dekat yang selalu ia percaya sejak kuliah. Fiona adalah sosok yang selalu ada ketika Syasa butuh telinga. Cantik, modern, penuh percaya diri. Mereka berdua sempat tinggal bersama saat masih mahasiswa, berbagi rahasia, bahkan pernah berjanji bahwa persahabatan mereka tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Syasa merasa Fiona satu-satunya orang yang bisa ia ajak bicara saat ini, satu-satunya yang bisa meredakan gundah di dadanya. Perjalanan ke apartemen Fiona terasa lebih lama dari biasanya, padahal hanya berjarak beberapa kilometer. Mungkin karena hati Syasa yang terlalu penuh hingga waktu terasa melambat. Setiap detik adalah gema kesepian. Ia membayangkan Fiona menyambutnya dengan hangat, mendengar keluh kesahnya, menenangkannya seperti dulu.
Itu harapan kecil yang membuat kakinya tetap melangkah meski hujan menampar wajahnya. Sampai akhirnya ia berdiri di depan pintu unit Fiona. Napasnya memburu, tubuhnya setengah basah. Ia menekan bel. Suara denting kecil terdengar dari dalam. Detik-detik berikutnya terasa panjang. Lalu pintu terbuka, menyingkap sosok sahabatnya. Shasa tercekat. Matanya langsung jatuh pada sesuatu yang tidak seharusnya ada di tubuh Fiona. Sebuah kaos abu-abu dengan logo kecil di dada, kaos kesayangan Aditya. Dunia Shasa seketika berhenti berputar. Suara hujan di luar meredam, udara di lorong apartemen menjadi dingin membekukan. Fiona tersenyum kecil, seolah tidak menyadari tatapan Shasa yang membeku. "Shasa, kau datang. Masuklah." Tapi Shasa tidak bergerak. Pandangannya terpaku pada kaos itu, kaos yang ia kenal betul, yang berkali-kali ia lipat dengan tangannya sendiri, yang biasa dipakai Aditya saat bersantai di rumah. Setiap helai benangnya seperti menjerat jantung Shasa. Pertanyaan-pertanyaan menghantam kepalanya tanpa ampun. Mengapa Fiona memakai kaos itu? Apakah mungkin Aditya menitipkannya? Apakah mungkin Fiona hanya meminjam? Tapi logikanya runtuh begitu saja. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Tubuh Shasa lemas. Kakinya seperti kehilangan tulang. Ia ingin berlari, ingin kabur, tapi rasa ingin tahu menahannya. Sesuatu di dalam dirinya menolak untuk berpaling sebelum mendapatkan jawaban. "Sah?" Suara Fiona terdengar, ragu. "Kau kenapa diam saja? Masuklah dulu. Kau kelihatan basah kuyup." Shasa menelan ludah, berusaha menata wajahnya. Tapi tatapannya tidak bisa lepas dari kaos itu. Hatinya seperti diiris tipis-tipis. Ia melangkah pelan ke dalam, masih dalam kabut kebingungan. Apartemen Fiona tampak rapi seperti biasa. Wangi lilin aromaterapi memenuhi ruangan. Namun suasana itu justru membuat Shasa semakin mual. Semuanya tampak terlalu normal, terlalu sempurna. Seakan-akan Fiona ingin menyembunyikan sesuatu di balik kerapian ini. Shasa duduk di sofa, tangannya gemetar. Fiona bergegas ke dapur, mengambilkan handuk. Saat kembali, ia meletakkan handuk itu di pangkuan Shasa. "Keringkan dulu rambutmu. Kau bisa sakit kalau dibiarkan basah." Shasa mengangguk kaku, mencoba tersenyum, padahal hatinya bergemuruh. Ia masih mencari penjelasan, masih berusaha menyangkal kenyataan yang perlahan terbuka di depan matanya. Tapi sesuatu di benaknya sudah mulai retak, dan dari retakan itu, rasa sakit yang tak terbendung mulai merembes keluar. Sejenak ia mengusap rambutnya dengan handuk, lalu matanya melirik ke arah pintu kamar di sisi kanan ruangan. Pintu itu sedikit terbuka. Dari dalam, samar-samar terdengar bunyi sesuatu seperti langkah kaki. Shasa menahan napas. Darahnya berdesir. Ia tahu suara itu. Terlalu akrab untuk salah mengenali. Lalu, pintu kamar terbuka lebih lebar. Dan di sana berdiri sosok yang membuat dunia Shasa benar-benar hancur. Aditya Wira. Dengan kemeja kusut yang setengah terbuka, wajah tenang yang seolah tidak menyadari kejutannya. Pandangan matanya membeku begitu melihat Shasa. Detik itu, hati Shasa remuk. Seluruh jawaban yang ia cari berbulan-bulan kini berdiri jelas di depannya. Telanjang tanpa bisa ditutupi. Dunia yang ia jaga dengan penuh cinta, runtuh seketika menjadi puing-puing. Udara di ruang tamu apartemen Fiona mendadak menebal. Seakan semua oksigen lenyap sekaligus. Shasa duduk membeku di sofa. Tubuhnya masih gemetar, matanya terpaku pada sosok yang baru saja muncul dari balik pintu kamar. Aditya berdiri kaku, seolah terperangkap dalam mimpi buruk yang tiba-tiba nyata. Sementara Fiona merapatkan tangannya di depan tubuh, wajahnya diliputi kecanggungan yang berusaha ia sembunyikan. Shasa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lidahnya seolah menempel di langit-langit mulut, berat, kaku, dan tak mau bergerak. Yang ada hanya detak jantung yang menggedor begitu keras, hingga seakan bisa terdengar jelas di seluruh ruangan. Setiap detik yang lewat terasa panjang, memekakan, menusuk. Aditya menatap istrinya, bibirnya terbuka seakan hendak menjelaskan. Namun suaranya tidak kunjung keluar. Fiona hanya menunduk, mencoba menghindari sorot mata Shasa yang penuh keterkejutan sekaligus kehancuran. Pemandangan itu seperti lukisan buruk yang tak pernah ingin ia lihat, tapi kini tergambar jelas di hadapannya. Shasa akhirnya berdiri. Lututnya gemetar, tubuhnya terasa rapuh seolah bisa roboh kapan saja.
tetapi dorongan untuk pergi lebih kuat daripada kelemahannya. Ia tidak ingin berada di ruangan itu sedetik pun lebih lama. Tak ingin mendengar alasan, tak ingin mendengar permohonan. Yang ia butuhkan hanya keluar, menarik dirinya sejauh mungkin dari dua sosok yang kini membuat dunianya runtuh. Tanpa kata, ia berbalik menuju pintu. Fiona setengah melangkah maju, hendak menahannya, tetapi ragu dan akhirnya membeku di tempat. Aditya sempat mengangkat tangan, seakan ingin mencegah, tetapi langkah Shasa terlalu cepat. Pintu terbuka dengan hentakan keras, dan suara derap sepatunya bergema di koridor apartemen. Begitu pintu tertutup di belakangnya, Shasa merasa tubuhnya kehilangan tenaga. Ia menempelkan punggungnya ke dinding lorong, wajahnya menengadah ke langit-langit, menahan napas yang tersengal-sengal. Matanya basah, air mata yang sejak tadi tertahan kini jatuh deras, membasahi pipinya tanpa bisa dihentikan. Hatinya seperti diremas dengan kasar, dipelintir hingga tak berbentuk. Tangannya bergetar saat ia menekan tombol lift. Sementara menunggu pintu terbuka, pikirannya berputar tanpa kendali. Kenangan-kenangan bersama Aditya muncul silih berganti. Tawa mereka di kafe kecil pada kencan pertama, genggaman tangan di pelaminan, bisikan lembut saat malam-malam penuh cinta. Semua itu kini berubah menjadi bayangan pahit yang hanya menambah luka. Pintu lift terbuka, Shasa masuk dan menunduk. Tak berani menatap pantulan wajahnya sendiri di dinding logam yang mengkilap. Ia takut melihat sosok rapuh yang baru saja kehilangan segalanya. Lift bergerak turun, dan setiap lantai yang terlewati seakan membawa pergi satu demi satu harapan yang dulu ia genggam erat. Begitu sampai di lobi, ia berjalan cepat melewati penjaga apartemen yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Shasa tidak peduli. Hujan masih turun deras di luar, tapi ia terus melangkah, membiarkan butir-butir air menghantam wajah dan rambutnya. Jalan raya padat, klakson bersahutan, lampu-lampu kendaraan memantul di aspal basah. Semua terlihat samar oleh air mata yang terus mengalir, bercampur dengan air hujan. Ia tidak tahu hendak kemana. Rumahnya terasa asing. Apartemen Fiona kini menjadi mimpi buruk, dan seluruh kota tampak seperti labirin tanpa tujuan. Kakinya membawa langkah demi langkah tanpa arah, hanya mengikuti dorongan naluriah untuk menjauh. Hujan membasahi seluruh tubuhnya, membuat pakaian menempel erat di kulit, menimbulkan rasa dingin yang menusuk. Namun dingin dari luar tak ada apa-apanya dibanding dingin yang mencengkeram hatinya. Ia merasa kosong, hampa, seolah dunia menelannya bulat-bulat. Shasa berhenti di sebuah taman kecil di tepi jalan, di mana pepohonan rindang menahan sebagian hujan. Ia duduk di bangku kayu, memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menemukan sedikit kehangatan. Lampu taman yang temaram menyorot wajahnya yang pucat, dan sesekali kilat menerangi langit, menambah dramatis kesedihannya. Di sana, sendirian, ia akhirnya membiarkan seluruh emosinya pecah. Tangisnya pecah tanpa suara, tubuhnya berguncang hebat, dadanya naik turun tak terkendali. Ia merasa dikhianati dengan cara yang paling kejam, bukan hanya oleh suami yang seharusnya menjadi pelindungnya, tetapi juga oleh sahabat yang seharusnya menjadi tempat ia bersandar. Dua orang terdekatnya, dua orang yang paling ia percayai, ternyata bersatu untuk meruntuhkan hatinya. Rasa sakit itu begitu dalam hingga hampir membuatnya sulit bernapas. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apa salahnya? Mengapa cinta yang ia beri dengan tulus dibalas dengan pengkhianatan? Ia mencoba mencari alasan, mencari logika, tapi semua pertanyaan hanya berputar tanpa jawaban. Waktu berjalan, hujan perlahan mereda menjadi rintik-rintik kecil. Jalanan mulai sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Shasa masih duduk di bangku itu, tubuhnya menggigil, rambutnya kusut basah, wajahnya sembab. Tapi di balik kesedihan yang menelannya, perlahan tumbuh sesuatu yang lain, amarah. Amarah itu muncul seperti bara kecil di tengah reruntuhan, menyala pelan tapi pasti. Setiap kali ia mengingat wajah Aditya yang muncul dari kamar Fiona, setiap kali ia teringat kaos abu-abu yang membungkus tubuh sahabatnya, bara itu semakin membesar. Kesedihan yang begitu dalam perlahan berganti menjadi kemarahan yang membakar. Ia tahu dirinya telah hancur, tapi ia juga tahu ia tidak akan membiarkan mereka melanjutkan hidup dengan tenang setelah semua ini. Ada suara di dalam dirinya yang berbisik, bahwa rasa sakitnya tidak boleh berakhir sia-sia. Bahwa ia harus bangkit, meski tertatih, untuk memastikan mereka menyesali setiap keputusan yang mereka buat. Shasa menarik napas panjang,
menatap kosong ke jalanan basah di depannya. Air matanya masih mengalir, tapi sorot matanya perlahan berubah. Bukan lagi sekadar sorot perempuan yang rapuh, melainkan sorot seseorang yang mulai menemukan tujuan baru meski tujuan itu lahir dari luka. Malam semakin larut, udara semakin dingin. Namun Syasa tidak lagi merasa ingin menyerah. Ia berdiri dari bangku, merapikan jaket yang menempel lepek di tubuhnya, lalu melangkah pulang dengan langkah gontai. Di sepanjang jalan, pikirannya masih dipenuhi gambaran menyakitkan, tapi juga mulai disertai bayangan masa depan yang berbeda, masa depan di mana ia bukan lagi korban, melainkan pengendali. Rumah yang biasanya terasa kosong kini semakin sunyi. Syasa masuk dengan langkah pelan, menutup pintu tanpa suara. Ia berdiri di ruang tamu, memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan dirinya dan Aditya tersenyum bahagia, dengan Fiona berdiri di samping sebagai salah satu bridesmaid. Syasa menatap lama foto itu, perasaan campur aduk meremas hatinya. Betapa ironisnya, dua orang yang dulu berdiri paling dekat dengannya pada hari penuh bahagia itu, kini justru menjadi dua orang yang paling menusuknya dari belakang. Ia meraih kursi, berdiri di atasnya, lalu melepas bingkai foto dari dinding. Dengan tangan gemetar, ia menatap foto itu sekali lagi. Senyum di wajahnya sendiri tampak asing, seakan milik orang lain yang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dengan gerakan tiba-tiba, Syasa melempar bingkai itu ke lantai. Kaca pecah berkeping-keping, suaranya nyaring memantul di ruangan kosong. Potongan kaca berserakan, dan Syasa berjongkok, memungut salah satunya. Ia menatap pecahan kaca itu, melihat pantulan wajahnya sendiri yang retak-retak. Wajah seorang perempuan yang baru saja kehilangan segalanya. Namun di balik pantulan yang retak itu, ada sesuatu yang lain, sebuah tekad yang mulai lahir, meski masih samar. Syasa menutup matanya, menggenggam erat pecahan kaca, hingga tangannya sedikit terluka. Rasa perih di kulitnya justru membuatnya merasa lebih nyata, seolah mengingatkan bahwa ia masih hidup, bahwa ia masih punya kendali atas dirinya. Malam itu, di tengah sunyi dan serpihan kaca, Syasa membuat janji dalam hatinya. Ia mungkin telah dikhianati, dihancurkan, dijatuhkan serendah-rendahnya. Tapi ia tidak akan selamanya menjadi korban. Ada harga yang harus dibayar oleh Aditya Wira dan Fiona Christie. Dan Syasa Lestari bersumpah, ia akan memastikan mereka membayar dengan mahal sampai keduanya merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menerobos tirai kamar. Syasa Lestari terbangun bukan karena lelapnya tidur, melainkan karena tubuhnya terlalu letih untuk terus memejam. Semalam ia hanya tergeletak di atas ranjang tanpa selimut, menatap kosong langit-langit hingga fajar tiba. Matanya bengkak, kelopaknya berat, dan kulit wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ia bangkit perlahan, tubuhnya terasa ringan namun rapuh, seolah tulangnya hanya disusun dari debu. Kakinya menapaki lantai dingin kamar, menuju cermin. Di sana, ia kembali bertemu dengan wajah asing yang sama seperti malam sebelumnya. Seorang perempuan dengan rambut kusut, bibir pecah, dan mata penuh luka. Syasa mendesah panjang. Ia ingin menangis lagi, tapi air matanya kering, habis terserap oleh malam yang panjang. Kini yang tersisa hanyalah kelelahan dan hampa. Namun jauh di dasar hatinya, bara kecil yang muncul semalam masih ada, berdenyut pelan, menunggu dipelihara atau dibiarkan padam. Suara notifikasi ponsel memecah kesunyian kamar. Syasa melirik, melihat nama Aditya muncul di layar. Jantungnya berdegup, tetapi tangannya enggan meraih ponsel itu. Ia membiarkannya berdering, berulang kali, hingga akhirnya hening kembali. Beberapa menit kemudian pesan singkat masuk, "Maafkan aku, kita harus bicara." Syasa menutup mata. Kata-kata itu seperti racun manis yang menusuk telinganya. Maaf, kata yang terlalu ringan untuk menghapus apa yang sudah ia lihat dengan matanya sendiri. Bicara? Apalagi yang perlu dijelaskan setelah pengkhianatan begitu telanjang? Ia meletakkan ponsel kembali di meja. Tangannya gemetar. Tetapi bukan karena kesedihan semata, ada kemarahan yang mulai merambat ke seluruh tubuhnya. Hari itu Syasa memutuskan untuk tidak bekerja. Ia mengirim pesan singkat pada atasannya, mengaku sakit. Lalu ia mandi, berganti pakaian, dan duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam. Aroma kopi seharusnya menenangkan, tetapi justru menambah getir di mulutnya. Ia memandangi dinding kosong di depannya, pikiran melayang jauh.
Bayangan Aditya kembali muncul. Tatapannya saat keluar dari kamar Fiona, wajahnya yang pucat, bibirnya yang hendak berucap tapi tidak jadi. Bayangan Fiona pun menghantui, dengan kaos abu-abu yang menempel di tubuhnya, senyum hangat yang kini terasa seperti pisau. Dua wajah itu berputar-putar di kepalanya, membuat dadanya sesak. Di tengah lamunannya, Shasa meraih sebuah album foto yang tergeletak di rak. Ia membuka halaman demi halaman. Foto-foto lama tersenyum ke arahnya, mengingatkan betapa dulu hidupnya penuh warna. Ada foto liburan ke Bali bersama Aditya, ada potret makan malam bertiga dengan Fiona. Semua tawa itu kini tampak seperti kepalsuan yang kejam. Tangannya berhenti di sebuah foto pernikahan. Wajahnya tersenyum bahagia di pelaminan, berdampingan dengan Aditya yang menatapnya penuh cinta. Fiona berdiri di belakang, mengenakan kebaya lembut, senyum lebarnya seakan tulus. Shasa menatap lama foto itu, lalu merasakan dadanya kembali sakit. Ia menutup album dengan kasar, meletakkannya di meja. Ia tidak sanggup lagi melihat semua itu. Baginya, kenangan manis hanya menjadi siksaan baru. Hari beranjak siang. Shasa menyalakan televisi, sekadar untuk mengisi keheningan. Suara berita bergema di ruang tamu, membicarakan politik dan kecelakaan, tapi Shasa tidak benar-benar mendengar. Pandangannya kosong, pikirannya jauh. Ia hanya duduk, memeluk bantal, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia berusaha diam, semakin keras degup jantungnya. Semakin ia menutup telinga, semakin nyaring gema pengkhianatan itu. Hatinya seakan tercekik. Akhirnya ia berdiri, berjalan ke dapur, dan membuka lemari tempat menyimpan dokumen-dokumen. Ia mengeluarkan map besar berisi surat-surat penting, sertifikat rumah, buku tabungan, polis asuransi, dan dokumen pernikahan. Ia menatap lembaran-lembaran itu dengan tatapan kosong. Selama ini ia selalu percaya bahwa ikatan di atas kertas itu suci, bahwa tanda tangan mereka di hadapan saksi adalah bukti cinta yang tak akan goyah. Namun kenyataan telah membuktikan sebaliknya. Kertas-kertas itu hanya simbol rapuh yang mudah diingkari. Tangannya menggenggam map itu erat, lalu melemparkannya ke meja. Suara keras memenuhi ruangan, membuat dirinya sedikit terkejut. Tetapi ada kepuasan aneh yang muncul seolah ia menemukan cara kecil untuk melampiaskan rasa sakitnya. Shasa menghabiskan sisa siang dengan mondar-mandir, tidak bisa diam. Setiap langkahnya membawa perasaan gelisah yang bercampur dengan kemarahan. Ia merasa dirinya seperti boneka yang kehilangan tali kendali, bergerak tanpa arah. Menjelang sore, ia duduk di balkon apartemennya. Dari sana ia bisa melihat gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan yang penuh kendaraan, dan orang-orang yang berlalu lalang. Semua tampak sibuk dengan hidup masing-masing, sementara dirinya terjebak dalam badai pribadi. Namun di balik semua itu, Shasa mulai melihat sesuatu. Dunia di luar sana terus berjalan, tak peduli pada kesedihannya. Dan jika ia tetap diam, dunia tidak akan menunggunya. Kesedihan hanya akan menelan dirinya hidup-hidup. Di momen itu, bara kecil di hatinya kembali menyala. Ia menyadari satu hal. Ia tidak bisa membiarkan pengkhianatan itu berakhir begitu saja. Ia tidak bisa membiarkan Aditya dan Fiona melanjutkan hidup seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Perlahan, sebuah tekad terbentuk di dalam dirinya. Ia akan membalas. Bukan dengan teriakan, bukan dengan tangis, tetapi dengan cara yang lebih halus, lebih menyakitkan. Ia akan membuat mereka menyesal, bukan sehari dua hari, melainkan sepanjang hidup mereka. Malam kembali turun. Lampu kota menyala, menghiasi langit gelap dengan kilau kekuningan. Shasa duduk di ruang tamu, menatap kosong layar televisi yang kini menampilkan acara hiburan. Namun pikirannya tidak ada di sana. Ia sudah mulai merencanakan. Ia tahu ini tidak akan mudah. Ia tahu ia harus sabar, harus cerdas. Ia tidak boleh gegabah. Satu langkah salah bisa membuat dirinya kembali hancur. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendirian. Ia memiliki kekuatan yang belum pernah ia sadari sebelumnya, kekuatan untuk mengendalikan hidupnya sendiri, dan mungkin mengendalikan nasib orang lain. Di keheningan malam itu, Shasa menyalakan laptop. Ia mulai mencari informasi, membaca berita, membuka catatan lama. Tangannya bergerak cepat, matanya tajam. Ia seperti menemukan energi baru. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin,
Bibirnya melengkung bukan senyum bahagia, melainkan senyum getir yang mengandung janji. Janji bahwa luka yang ia rasakan tidak akan berakhir begitu saja. Janji bahwa Aditya Wira dan Fiona Christie akan merasakan bagaimana rasanya dunia runtuh, sama seperti yang ia alami. Pagi yang lain datang tanpa belas kasih. Matahari menyelinap malu-malu lewat tirai, menyentuh debu yang berterbangan di sudut-sudut apartemen, tapi tidak membawa kehangatan. Syasa Lestari bangun dengan wajah yang sudah lebih tegar daripada beberapa hari lalu. Bekas tangis masih ada. Namun di baliknya tumbuh keteguhan yang lebih dalam sesuatu yang tak lagi bisa diredam oleh kata, maaf, atau alasan-alasan kosong. Ia duduk di meja kerja, menatap layar laptop yang semalam baru saja ia buka. Jendela browser penuh dengan tab. Akun media sosial Aditya, catatan pengeluaran, email formal, profil perusahaan tempatnya bekerja, serta beberapa artikel hukum perihal perceraian dan hak-hak istri dalam konteks kekayaan bersama. Semua itu bukan sekadar bacaan. Bagi Syasa, setiap halaman adalah potongan teka-teki yang harus ia susun. Hari-hari sebelumnya ia hanyut dalam perasaan, membiarkan amarahnya menghanguskan energi. Kini ia beralih ke sesuatu yang lebih terukur, rencana. Ia ingat bagaimana begitu banyak kali ia menolak membaca pesan-pesan yang dihapus Aditya. Bagaimana ia menutup mata ketika melihat nomor telepon asing di layar suaminya. Kesalahan itu tidak akan terulang. Kali ini ia menyiapkan segala sesuatunya dengan teliti, bukan untuk menyakiti semata, tetapi untuk menjaga diri dan memastikan konsekuensi bagi mereka yang mengkhianatinya. Langkah pertamanya sederhana namun efektif. Dokumentasi. Syasa menyalakan perekam suara di ponselnya, tidak untuk merekam percakapan yang melanggar privasi, melainkan untuk menuliskan kronologi. Ia membacakan setiap momen dari ingatannya tanggal, jam, kata-kata, gerak tubuh, detail-detail kecil seperti aroma kopi atau lubang pada kaos abu-abu itu. Suara Syasa bergetar di awal, tapi semakin lama semakin tegas. Menuliskan membuat ingatan menjadi bukti. Jika nanti perlu layanan hukum atau pembelaan di hadapan orang lain, ia tidak ingin bergantung pada ingatan yang bisa disalahartikan. Sore harinya, ia berkunjung ke kantor tempat Aditya kadang mengadakan meeting. Bukan untuk konfrontasi langsung yang bisa membuatnya kehilangan kendali, melainkan untuk mengamati. Ia duduk di kafe di seberang gedung, menyaksikan manusia-manusia profesional datang dan pergi, mencatat nama-nama yang sering masuk ke dalam daftar tamu Aditya. Ia menulis, menandai, menyesuaikan peta relasi yang perlahan terbentuk. Siapa klien yang sering bertemu Aditya, siapa kolega yang tampak dekat, dan siapa yang memiliki pengaruh terhadap reputasi perusahaan. Di antara daftar itu ada satu nama yang menonjol, seorang partner lama yang sering disebutkan Aditya dalam rapat-rapat yang dulu mereka lalui bersama. Orang itu tidak perlu dipertaruhkan. Yang perlu Syasa lakukan adalah mengerti struktur permainan. Kehidupan profesi Aditya adalah arena di mana reputasi menjadi mata uang. Dengan keberpihakan yang tepat, ia bisa memengaruhi cara pandang orang terhadapnya tanpa perlu menjerumuskan diri ke perbuatan yang salah. Malamnya, Syasa mengontak seorang pengacara bukan dengan nada menggertak, melainkan karena ia ingin tahu haknya. Perceraian adalah kata yang berat. Tetapi menjadi persiapan bukan berarti ia akan segera memakai jalan itu. Pengacara itu menjelaskan hal-hal praktis. Pembagian aset, bukti perselingkuhan sebagai faktor dalam proses hukum, dan bagaimana bukti yang sahih dapat disusun. Syasa menyimpan semua itu seperti senjata yang tidak kasat mata. Ia tidak ingin mengeluarkannya kecuali memang diperlukan. Sambil menunggu, ia merapikan jejak-jejak emosinya. Ia menemui sahabat-sahabat lama, bukan untuk curhat melulu, tetapi untuk merekonstruksi jaring sosialnya, siapa yang dapat menjadi saksi karakter, siapa yang bisa menawarkan tempat berlindung, siapa yang bersedia menolong secara praktis ketika ia membutuhkan bukti fisik atau pengamanan. Tidak semua orang dalam lingkaran pertemanan bisa ia percaya. Tapi ada beberapa wajah yang setia, yang mencatat kata-katanya dan menaruhnya pada tempat yang aman. Strategi Syasa bukan tentang kekerasan atau aib spontan yang menimbulkan keributan publik. Ia lebih memilih menghancurkan dari akar reputasi yang selama ini dipelihara Aditya dan nyaman di atas kerelaan Fiona. Kejutan mental, gangguan stabilitas, dan pembalikan peran itu yang ingin ia capai. Jika Aditya terbiasa dihakimi oleh kesan sopan dan bertanggung jawab, maka perlahan ia akan terlihat rapuh, terbuka pada kesalahan-kesalahan yang selama ini ia sembunyikan. Jika Fiona selama ini menempel pada citra elegan dan tak bercela, Syasa ingin membuka celah kecanggungan yang membuat orang lain melihatnya bukan sebagai sahabat setia, tetapi sebagai pilihan yang salah.
Ia memulai dengan hal-hal kecil dan hati-hati, mengumpulkan bukti-bukti tidak dari kehidupan pribadi mereka saja, tapi juga hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan publik mereka. Ia mengumpulkan snapshot acara-acara di mana Aditya dan Fiona hadir bersama di lingkungan sosial yang sama. Ia menandai foto-foto di media sosial yang memperlihatkan kedekatan mereka dalam momen-momen bersifat profesional, menyusun kronologi untuk menunjukkan pola. Pola itu tidak selalu memuat adegan intim, tapi saat disatukan, ia merangkai narasi yang sulit dibantah oleh yang melihatnya dari luar. Ada juga langkah lain yang lebih halus, menanam keraguan di lingkaran dekat mereka. Bukan dengan gosip menjijikan, tapi dengan pertanyaan bijak pada orang-orang tertentu. Tidak aneh ya, kalau seseorang sering pergi dinas begitu saja apa yang membuat mereka memilih tinggal jauh dari rumah? Pertanyaan seperti itu terdengar naif, bahkan prihatin. Namun pada benak orang yang mendengar, kerangka cerita mulai berubah dari sekadar kebaikan menjadi sesuatu yang perlu ditengok kembali. Manusia suka menjelaskan hal pada logika mereka sendiri. Jika diberikan benih keraguan, mereka akan menumbuhkannya menjadi pohon kesimpulan. Ketika ia merasa cukup aman, Shasa mendatangi Fiona bukan dalam balutan amarah, tetapi dengan wajah terkendali, berbicara tentang hal-hal sepele seperti acara komunitas tetangga dan rencana kerja bersama. Fiona menyambut ramah, sedikit kaku. Ada rasa canggung yang tak dapat disembunyikan. Namun Fiona terlalu piawai memainkan peran mereka bercakap sebentar. Fiona tersenyum berkelakar, menanyakan kabarnya, namun tatapan Fiona sesekali menyelinap pada Shasa seperti menilai apakah ia benar-benar sembuh? Seberapa jauh ia tahu? Shasa pulang dengan lebih banyak pertanyaan. Fiona belum terbuka, ia masih rapi, masih memegang kendali. Itu membuat Shasa semakin yakin bahwa pendekatan frontal akan sia-sia. Ia perlu mendapatkan sesuatu yang tak bisa diatur oleh senyum manis, sebuah bukti nyata. Sebuah foto, sebuah pesan yang tak dapat dibantah, atau saksi yang tidak bisa diubah ceritanya. Maka Shasa mulai menyusun rencana berlapis. Di pagi yang lain, ia menata ulang jadwal hidupnya, pergi ke gym lebih sering untuk menyamarkan jejak emosional, menghadiri seminar di kantor agar orang melihatnya aktif, dan memperluas jaringan profesionalnya. Sambil menjalankan rutinitas baru itu, ia mempelajari teknik memperhatikan cara menilai bahasa tubuh, intonasi saat seseorang berbicara, dan kebiasaan kecil yang tak sengaja terkuak ketika seseorang merasa aman. Kelemahan orang sering tersembunyi di rutinitas, dan Shasa ingin paham pola itu. Dalam beberapa minggu, perubahan pada dirinya semakin kentara. Rekan-rekannya di kantor heran melihat Shasa yang dulu sering menangis kini hadir dengan penampilan yang lebih rapi dan fokus. Ia tetap bekerja, bahkan lebih giat. Ada logika di balik itu bila ia bisa menempatkan diri sebagai figur yang stabil. Saat konflik meledak, orang akan cenderung mendengarkan versi ceritanya. Di sisi lain, Aditya mulai terlihat goyah. Shasa mengamati dari jauh bagaimana jadwalnya berubah. Ia melihat adanya panggilan telepon yang tiba-tiba, rapat yang dibatalkan, dan ekspresi tergesa yang tidak biasa di wajah suaminya saat ia kebetulan berpapasan. Bukan bahwa Shasa sedang menguntit, melainkan ia membaca pola akibat dari upayanya sendiri yang menabur benih-benih kecil keraguan-raguan. Aditya, yang selalu bergantung pada kontrol, kini harus menyesuaikan diri dengan serangkaian gangguan yang seolah muncul dari mana-mana. Suatu malam ketika lampu kota memantul samar di jendela apartemen, Shasa duduk menulis surat, bukan surat untuk menunjukkan kemarahan, melainkan surat yang rapi berisi poin-poin fakta yang mungkin kelak diperlukan. Ia menuliskan tanggal-tanggal, kejadian-kejadian, nama-nama saksi yang mungkin mau memberi pernyataan, dan juga perasaan-perasaan yang berkaitan erat dengan bukti tersebut. Tulisan tangan itu terasa nakal dan sekaligus melegakan. Di setiap kata ia menuliskan kembali kendali yang dulu hilang. Shasa sadar, rencananya bukan sekadar tentang menghancurkan. Ada bagian dari dirinya yang ingin kembali utuh. Mungkin ia tak lagi percaya pada cinta yang sama, tetapi ia ingin meraih kembali harga dirinya. Jika itu berarti membuat Aditya dan Fiona menanggung konsekuensi, maka ia bersedia melakukannya dengan cara yang tidak murahan, tetapi terukur dan bermartabat. Dalam proses itu, ia tidak kehilangan sisi manusiawinya. Malam-malam tertentu, ketika semuanya sunyi, hatinya masih merindu hari-hari sederhana saat Aditya menjemputnya dengan senyum dan Fiona 3 langkah di belakang dengan tawa kecil. Kenangan itu tidak akan hilang begitu saja. Namun ia belajar membedakan antara nostalgia dan pembenaran. Nostalgia membuatnya lemah. Pembenaran membangun ilusi yang akan memenjarakan dirinya lagi. Di antara rencana-rencana besar, Shasa juga menata urusan praktis. Menata ulang rekening banknya, menyiapkan akun email cadangan,
dan berbicara dengan penasihat keuangan tentang kemungkinan melindungi asetnya. Ia tak ingin keputusasaannya membuatnya rentan secara materi. Kejernihan pikir itu membuatnya semakin kuat. Ia tahu bagaimana menjaga ruang aman bagi dirinya sendiri sebelum terjun ke medan konflik yang lebih luas. Seiring waktu, apa yang dimulai sebagai dendam berubah menjadi misi perlindungan diri dengan sisi elegan yang membuatnya tak lagi serampangan. Ia memupuk jaringan, menata bukti, melatih kesabaran. Dan di balik semua itu, di hadapan cermin, ia melihat seorang perempuan yang kembali utuh, namun dengan tepi-tepi yang lebih tajam. Di sebuah malam yang hampir tak terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya, Shasa menutup laptopnya dan menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota seperti bintang-bintang kecil yang mati suri. Namun baginya, setiap cahaya itu adalah bukti bahwa dunia masih berputar. Ia menarik napas panjang. Langkah-langkah kecilnya baru permulaan. Ketika badai benar-benar datang, Shasa ingin berada di posisi yang mampu menahan angin. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan denyut tekad yang semakin kuat. Ada banyak hal yang bisa ia lakukan, dan ia akan memilih jalan yang menjanjikan kebenaran bukan sekadar balas dendam murahan, tetapi pembalasan yang menuntut pertanggungjawaban. Dan ketika saat itu tiba, ia tidak akan lagi menjadi perempuan yang menangis di depan cermin. Ia akan menjadi perempuan yang berjalan tegap melewati reruntuhan, menyisakan penyesalan di belakang mereka yang pernah meremukannya. Hari-hari setelahnya berjalan dengan ritme aneh. Shasa Lestari bangun pagi, berpakaian rapi, bahkan bekerja lebih teratur dibanding sebelumnya. Dari luar, ia tampak seperti perempuan yang berhasil melewati badai. Rekan-rekannya di kantor melihatnya sebagai sosok yang kembali produktif, meski ada sorot dingin yang sesekali mengintip dari balik senyumnya. Namun di dalam hatinya, retakan itu semakin dalam. Ia sedang menata ulang kehidupannya bukan untuk melupakan, melainkan untuk bersiap. Rencana yang perlahan ia rangkai mulai menemukan jalurnya. Satu demi satu kepingan bukti dan strategi terkumpul, membentuk pola yang jelas. Fiona Christie dan Aditya Wira harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali atas dunia mereka. Pada suatu pagi, ia berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap bayangan dirinya yang berhias lipstik lembut dan eyeliner tipis. Wajah itu tidak lagi muram seperti minggu-minggu awal, melainkan tenang. Ada sorot tajam di matanya, bukan sekadar untuk menutupi luka, tapi untuk menegaskan sesuatu. Ia sudah siap memainkan peran baru. Peran yang membuatnya tidak lagi tampak sebagai korban. Shasa melangkah keluar dengan langkah pasti. Ia menuju sebuah gedung pertemuan tempat komunitas bisnis sering mengadakan seminar. Di sana, banyak wajah familiar dari dunia Aditya. Orang-orang berseragam jas, berdiskusi tentang proyek, berbincang sambil tertawa kecil. Shasa hadir dengan alasan profesional. Namun di balik itu ia membawa tujuan lain. Ia ingin menanamkan dirinya di lingkaran yang sama, menjadi bagian dari percakapan yang selama ini hanya didominasi Aditya. Dan memang, beberapa kepala menoleh ke arahnya. Senyum tipis mengembang, sapaan hangat datang, sebagian bahkan kaget melihatnya hadir. Shasa, lama tak bertemu, ujar salah satu rekan lama Aditya. Ia hanya tersenyum tenang, menyahut dengan suara yang stabil. Ia tidak menyebut Aditya sama sekali, seolah nama itu tidak relevan dalam ruang publik. Dari tatapan mereka, ia tahu benih pertanyaan sudah mulai tumbuh. Kenapa Shasa datang sendirian? Kenapa bukan berdua seperti biasanya? Pertanyaan-pertanyaan itu tak perlu ia jawab. Cukup dengan hadir, dengan sorot mata yang tidak gentar, ia sudah menciptakan kontras. Dunia luar akan merasakan ada sesuatu yang berubah. Dan ketika orang mulai merangkai puzzle itu sendiri, ia tidak perlu mengucapkan banyak hal. Sepulang dari acara itu, Shasa duduk di balkon apartemennya, menatap langit senja yang kemerahan. Ada kepuasan kecil yang muncul, seperti pemain catur yang baru saja menggerakkan bidak pertama. Gerakan sederhana, tapi membuka ruang strategis yang luas. Ia tahu, semakin lama orang melihatnya teguh dan mandiri, semakin besar rasa curiga terhadap Aditya. Dan itu baru langkah awal. Di sisi lain, Aditya mulai menunjukkan gelagat resah. Malam-malamnya dipenuhi pesan singkat, telepon tak terjawab, dan permintaan bertemu. Shasa sengaja membiarkan sebagian besar tanpa balasan. Ia ingin menciptakan jarak, membuat Aditya kehilangan keseimbangan. Ia tahu, lelaki itu terbiasa menjadi pusat kendali, terbiasa merasa dirinya pemegang keputusan.
maka ketika kendali itu direbut, ia akan goyah. Dan benar saja, suatu sore, Shasa mendapati Aditya menunggunya di lobi kantornya. Wajahnya letih, senyum dipaksakan, tatapannya memohon. Shasa hanya berjalan melewati, menyapa singkat tanpa berhenti. Ia tidak ingin percakapan publik, tidak ingin memberikan panggung. Biarlah orang-orang di sekitar melihat dan menafsirkan sendiri. Suami yang resah, istri yang tegar dan acuh. Malam itu, Shasa duduk kembali dengan laptopnya. Ia membuka folder yang sudah ia beri nama sederhana, catatan. Di dalamnya tersimpan kronologi kejadian, tangkapan layar pesan, rekaman suara pengakuannya sendiri, juga beberapa catatan tentang gerak-gerik Fiona. Semuanya tersusun rapi, dengan tanggal dan detail. Shasa menatap folder itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sakit setiap kali ia menambah bukti, namun ada juga rasa lega karena ia tahu dirinya tidak lagi buta. Di sela mengetik, Shasa teringat satu hal, Fiona. Sosok yang dulu ia peluk erat sebagai sahabat. Fiona masih menjalani kesehariannya dengan wajah ramah, posting foto-foto cantik di media sosial, sesekali menulis caption motivasi tentang persahabatan atau cinta. Setiap kali Shasa melihatnya, dadanya terasa diremas. Betapa mudahnya Fiona menyembunyikan pengkhianatan di balik estetika. Namun disitulah Shasa menemukan celah. Orang-orang di sekitar Fiona menganggapnya perempuan sempurna, tanpa celah. Jika citra itu runtuh, jika topeng itu tersibak, maka luka yang Fiona rasakan akan jauh lebih dalam. Shasa tidak perlu berteriak atau mengungkapkan rahasia secara kasar. Ia cukup menunjukkan sedikit kebenaran, dan membiarkan dunia yang menghakimi. Hari-hari berikutnya, Shasa mulai mengatur pertemuan dengan orang-orang kunci. Ia menghadiri acara komunitas sosial, makan siang bersama rekan lama, bahkan berbicara dengan beberapa tokoh penting yang masih dekat dengan lingkaran Aditya. Dalam setiap pertemuan, ia menjaga sikap, lembut, berkelas, dan tidak pernah mengeluh terang-terangan. Tetapi di antara obrolan ringan, ia sisipkan pertanyaan samar, seolah hanya kegelisahan biasa. Kadang aku heran, bagaimana seseorang bisa sering sekali dinas jauh? Mungkin aku terlalu banyak berpikir, ya. Kalimat itu sederhana, tapi ia tahu bagaimana manusia bekerja. Mereka akan menyimpan kalimat itu di benak. Lalu suatu hari, saat melihat sesuatu yang janggal, kalimat itu akan kembali muncul dan tumbuh menjadi keraguan. Di rumah, malam-malam Shasa tetap sunyi. Ia duduk sendirian, menatap kota, mendengarkan suara jam berdetak. Namun kesunyian itu kini berbeda. Dulu, ia terjerat rasa hampa. Kini kesunyian menjadi ruang perencanaan. Ia belajar menikmati denting sepi, karena dari situlah ia menemukan kekuatan. Sampai pada suatu malam, ia menerima sebuah pesan anonim. Pesan itu singkat, hanya berisi satu kalimat, "Kamu tidak sendirian. Aku tahu tentang Aditya dan Fiona." Shasa tertegun, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu siapa pengirimnya. Tidak ada nama, tidak ada nomor yang jelas, hanya alamat email asing. Namun kalimat itu mengguncangnya. Ada seseorang di luar sana yang mengetahui rahasianya. Seseorang yang mungkin melihat, mendengar, atau menjadi saksi. Ia menatap layar lama, antara cemas dan penasaran. Apakah ini pertanda bahaya? Atau peluang? Apakah ada orang lain yang juga merasa dikhianati? Atau hanya permainan baru untuk menjatuhkannya? Shasa tidak langsung membalas. Ia menutup laptop, berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Pikirannya berputar cepat, menimbang segala kemungkinan. Lalu ia kembali duduk, membuka laptop, dan menulis balasan singkat. "Siapa kamu?" Tidak ada jawaban malam itu. Layar tetap sunyi, hanya bayangan dirinya yang menatap balik. Namun jauh di dalam hati, Shasa tahu satu hal. Permainan ini baru saja naik ke level berikutnya. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu kota yang berkilau. Dunia tampak begitu luas, penuh rahasia. Dan di sanalah ia berdiri di tengah retakan yang semakin menganga, diambang sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam pribadi. Malam itu, Shasa Lestari nyaris tidak bisa tidur. Pesan singkat yang masuk dari alamat anonim masih menari-nari di kepalanya. "Kamu tidak sendirian. Aku tahu tentang Aditya dan Fiona." Kalimat itu sederhana, tapi memiliki bobot yang mengguncang fondasi tenangnya. Ia bertanya-tanya siapa orang itu,
Apa maksudnya? Dan seberapa jauh orang asing itu mengetahui rahasia kelam rumah tangganya? Pagi tiba dengan cahaya redup yang menembus tirai. Syahsa duduk di meja makan, secangkir teh hangat di depannya. Tangannya bergetar halus saat memegang ponsel. Ia membuka kembali pesan itu, menatap lama, seperti mencoba menembus layar. Tidak ada balasan atas pertanyaan singkat yang ia kirim malam sebelumnya. Seakan pesan itu hanya ingin mengusik lalu menghilang. Namun Syahsa tahu, tidak ada sesuatu yang benar-benar kebetulan. Jika ada orang yang berani menghubunginya dengan kalimat seperti itu, pasti ada alasan. Entah alasan itu untuk menolongnya, atau justru menjebaknya. Ia harus berhati-hati. Hari-hari berikutnya, ia menjalani rutinitas dengan wajah yang sama. Bekerja, menghadiri rapat, sesekali bertemu kenalan. Namun di dalam pikirannya, ada kewaspadaan baru. Ia mulai memperhatikan sekitar lebih seksama. Orang-orang yang menatapnya terlalu lama, bisikan samar yang terasa seperti menyebut namanya, bahkan bayangan orang yang berjalan di belakang. Dan benar saja, 3 hari kemudian, pesan baru masuk. Kali ini lebih panjang. Aku tahu ini sulit bagimu. Aku pernah melihat mereka bersama. Aku tahu apartemen itu. Jika kamu ingin bukti, aku bisa memberimu. Tapi kamu harus berani. Syahsa menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang. Namun pikirannya berusaha tetap jernih. Ia membaca berulang kali, memastikan tidak ada jebakan kata. Apartemen itu, 3 kata yang membuat darahnya berdesir. Orang ini tahu persis apa yang terjadi malam itu. Ia mengetik pelan, "Kenapa kamu ingin membantuku?" Balasan datang cepat, "Karena aku juga pernah dikhianati." Syahsa terdiam. Kalimat itu singkat, namun terasa jujur. Seolah di balik layar, ada jiwa lain yang memahami betul perih yang ia rasakan. Namun ia tidak bisa begitu saja percaya. Hari itu, ia memilih diam. Ia tidak melanjutkan percakapan, membiarkan kata-kata itu menggantung. Ia ingin tahu apakah orang ini sungguh-sungguh, atau hanya akan lenyap. Malamnya, saat ia tengah duduk di balkon apartemen, email baru masuk. Kali ini bukan teks, melainkan foto. Syahsa membuka dengan jantung yang berdegup kencang. Dalam layar, tampak gambar Aditya dan Fiona duduk di sebuah restoran. Posisi mereka dekat, terlalu dekat untuk disebut sekadar teman. Fiona menyentuh lengan Aditya dengan tatapan penuh keintiman, sementara Aditya tersenyum samar. Syahsa menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas. Meski ia sudah tahu, meski ia sudah melihat sendiri pengkhianatan itu, bukti nyata dalam bentuk foto tetap menusuk hatinya. Ia menatap lama layar ponsel, matanya panas. Namun bersamaan dengan sakit itu, ada juga rasa lega. Ia tidak lagi sendirian menyimpan kebenaran. Ia membalas cepat. "Siapa kamu? Apa maumu?" Balasan datang beberapa menit kemudian. "Namaku tidak penting. Anggap saja aku bayangan yang menyapamu. Aku tidak meminta apa-apa. Hanya ingin kamu tahu kamu tidak gila. Mereka benar-benar melakukannya." Syahsa menutup ponsel, menyandarkan kepala di kursi. Angin malam menyapu wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan perasaan aneh yang mirip harapan. Ada seseorang di luar sana yang bersedia membuka tabir, meski wajahnya tidak terlihat. Hari-hari selanjutnya, komunikasi itu terus berlanjut. Orang anonim itu mengirimkan potongan-potongan bukti, foto-foto lain, rekaman suara samar di lobi apartemen, bahkan catatan tanggal ketika Aditya mengunjungi Fiona. Semuanya memperkuat dugaan Syahsa, menjadikannya lebih dari sekadar kecurigaan pribadi. Namun, Syahsa tetap menjaga jarak. Ia tidak menanyakan identitas asli, tidak menawarkan pertemuan. Ia tahu terlalu banyak jebakan bisa muncul dari rasa percaya buta. Yang ia lakukan hanyalah menerima informasi, menyimpannya rapi bersama catatan lain, lalu mengolahnya. Sementara itu, kehidupan sosialnya terus bergerak. Ia semakin sering menghadiri acara komunitas, membangun kesan sebagai perempuan mandiri yang tidak bergantung pada suaminya. Orang-orang mulai berbisik, mencoba menafsirkan jarak yang tampak. Aditya, di sisi lain, semakin sering menunjukkan kegelisahan. Beberapa kali ia mencoba mendekati Syahsa di ruang publik, namun selalu ditolak halus. Dan Fiona? Ia masih bermain dengan citra. Foto-fotonya di media sosial semakin banyak,
dengan senyum elegan dan caption motivasi. Namun di mata Syasa, setiap senyum itu hanyalah topeng rapuh. Ia tahu, semakin tinggi Fiona menjaga citra, semakin hancur ia nanti ketika kebenaran terkuak. Pada suatu malam yang sepi, Syasa kembali menerima pesan dari orang misterius itu. Kali ini berbeda. Jika kamu ingin mereka benar-benar hancur, kamu tidak bisa hanya mengandalkan bukti. Kamu harus tahu bagaimana menggunakannya. Syasa menggenggam ponselnya erat. Ia tahu kalimat itu benar. Bukti hanya akan menjadi tumpukan data jika tidak ditempatkan dengan tepat. Yang bisa melukai bukan hanya kebenaran, melainkan cara kebenaran itu dibuka. Ia mengetik pelan, "Apa maksudmu?" Balasan datang, "Mereka paling takut kehilangan citra. Seranglah di sana. Dunia luar lebih kejam daripada kita. Biarkan mereka dihancurkan oleh tangan orang-orang yang dulu memuja mereka." Syasa terdiam lama. Kata-kata itu menusuk pikirannya, menyalakan bara yang sudah lama ada. Ia menatap kota dari jendela, lampu-lampu yang berkelip bagai bintang. Bayangan di balik layar itu mungkin benar. Selama ini ia terlalu sibuk menahan amarah, hingga lupa bahwa kekuatan sesungguhnya ada pada persepsi orang. Ia menutup ponsel, lalu berdiri, berjalan ke meja kerja. Tangannya membuka folder catatan, menatap semua bukti yang sudah terkumpul. Ia tahu, saatnya hampir tiba untuk mulai memainkan kartu pertamanya. Namun jauh di dalam hati, ia juga sadar, begitu ia melangkah, tidak ada jalan kembali. Dunia mereka bertiga tidak akan pernah sama lagi. Syasa Lestari berjalan di antara kerumunan dengan wajah yang tenang, seolah-olah segala badai yang menerjang hidupnya hanyalah kabut tipis yang cepat sirna. Di luar, dunia bergemuruh dengan kegiatan yang tak pernah berhenti. Di dalam dirinya, langkah-langkah kecil yang selama beberapa minggu disusun mulai menemukan ritme. Rencana bukan lagi sketsa kasar di atas meja. Kini rencananya bertransformasi menjadi serangkaian tindakan presisi, dan hari itu adalah hari pertama uji coba. Ia memulai dari hal paling sederhana, pijakan opini. Syasa tahu betul bagaimana Citra bekerja. Ia pernah hidup di bawahnya bersama orang yang kini menghancurkannya. Citra adalah kain tipis yang bisa terangkat dengan hembusan angin yang tepat. Maka ia memilih hembusan yang halus, tak mencolok, namun mengandung sesuatu yang akan membuat orang menoleh berkali-kali sampai kini. Pada akhirnya, mereka sendiri merangkai kesimpulan. Pertama, ia menata kembali jejaring sosialnya. Bukan dengan postingan provokatif atau kata-kata dramatis, tetapi dengan kehadiran yang konsisten dan elegan. Foto-foto kerja, testimoni klien, unggahan singkat tentang seminar yang ia hadiri. Penampilan publiknya dirancang untuk menunjukkan kestabilan dan profesionalisme Citra yang kontras tajam dengan kabar samar yang perlahan ia sebarkan lewat bisik-bisik terpilih. Di sela-sela itu, ia menyisipkan komentar ringan pada unggahan bertema keluarga atau hubungan, komentar yang tampak biasa tetapi menanamkan bibit keraguan. Sebuah kalimat seperti, "Kadang ketidakhadiran lebih menyakitkan daripada pengabaian terang-terangan," mungkin tampak sepele, namun di benak yang pernah menyaksikan pola, kata itu bekerja seperti kunci yang membuka ingatan. Langkah berikutnya lebih berani. Melalui akun anonim yang dibuatnya bertahun-tahun lalu untuk keperluan survei pasar, Syasa membocorkan satu foto, bukan foto vulgar, tetapi foto yang ringkas dan berbicara sendiri. Sebuah restoran gelap, meja kecil, Aditya dan Fiona duduk berdekatan, kepala mereka hampir menyentuh satu sama lain. Tidak ada caption kecuali waktu dan lokasi. Foto itu dikirim memakai alamat email yang tidak bisa ditelusuri ke dirinya. Ia tahu tugasnya bukan mencipta kebencian semata, melainkan hanya menempatkan potongan kebenaran di tempat orang yang tepat bisa menemukannya. Foto itu mengambang di dunia maya seperti batu kecil yang dijatuhkan di permukaan air. Lingkaran gelombangnya tumbuh lambat tapi pasti. Seorang jurnalis gosip populer yang biasa menangani berita selebritas dan kehidupan sosial kelas atas melihat unggahan itu. Tanpa berusaha keras, sang jurnalis mengkapture, memutar ulang, memberi nada tanya pada timeline yang selama ini berisi senyum simetris dan caption manis. Dalam hitungan jam, screenshot tersebar di beberapa grup tertutup, lalu ke akun-akun yang lebih ramai, hingga akhirnya menjadi perbincangan yang tak bisa diabaikan. Syasa memantau segala gerakannya seperti komandante di ruang kontrol. Ia tidak sedetik pun kehilangan komposure. Setiap reaksi publik merupakan bagian dari eksperimen yang ia lancarkan. Ia mencatat pola. Siapa yang pertama memberi like, siapa yang menulis komentar sinis, siapa yang diam penuh perhitungan.
Satu nama muncul berulang kali, seorang kolega lama Aditya yang tampaknya tidak setuju pada beberapa kebijakan internal perusahaan. Ia mengirimkan pesan privat padanya, berpura-pura mengajak diskusi tentang topik profesional. Lalu dengan tenang memaparkan fakta-fakta yang selama ini ia kumpulkan. Tanpa jatuh sebagai penuduh, ia menawarkan perspektif yang cukup untuk membuat orang itu menoleh pada Aditya dengan rasa curiga. Dampaknya terasa cepat di lingkungan profesional Aditya. Di sebuah rapat penting, klien besar yang biasanya memberikan proyek tiba-tiba menanyakan jadwal Aditya yang sering berubah. Bisik kecil itu bergulir menjadi pembicaraan serius. Dalam dunia bisnis, keraguan terhadap integritas atau stabilitas seorang eksekutif cukup untuk membuat rekan menimbang ulang komitmen mereka. Ketika orang yang menjadi tumpuan mulai goyah, urat-urat di dalam struktur yang tampak solid pun mulai terlihat rapuh. Fiona merasakan riaknya pada sisi sosial yang lebih halus. Di lingkungan para pegiat seni dan gaya hidup yang menjadi arena dia bertengger, gosip seperti akar bambu menyusup diam-diam. Seorang panitia acara yang pernah bekerja sama dengannya menanyakan dengan nada ringan jawaban yang diharapkan hanya anggukan simpati, namun malah menjadi awal dari penghakiman kecil. "Oh, Fiona? Saya dengar ada yang aneh belakangan ini," bisik salah satu orang yang selama ini memberi dukungan. Fiona merespon dengan senyum terlalu cepat. Tertawa yang kedengaran seperti bunglon yang memperagakan kebahagiaan. Topeng harus dipertahankan, karena citra adalah semuanya. Di sela-sela itu, Shasa menulis pula kepada beberapa pelanggan dan klien Fiona dengan nada netral, menanyakan kualitas layanan dan pengalaman kerjasama. Ini bukan tipu daya. Ia bertanya demi kebenaran. Namun ketika sekumpulan komentar mengalir, beberapa menyinggung inkonsistensi dalam kepemimpinan proyek yang berkaitan dengan nama Fiona, pertanyaan-pertanyaan kecil mulai merangkai narasi lain, bukan hanya hubungan personal yang bersinggungan, tetapi juga etika profesional. Ada kalanya Shasa merasakan rasa bersalah menusuk. Di tengah malam, ketika kota sepi dan hanya lampu jalan yang menjaga kesunyian, ia merasa seperti seorang perencana yang mencabut nyawa sosok yang dulu hidup dalam ingatan manisnya. Kenang-kenangan mereka bertiga muncul di kepalanya. Tawa di meja makan, pesta kecil yang mereka rayakan, tatapan hangat yang pernah meredakan cemas. Rasa bersalah itu bukan hanya beban moral. Ia juga menjadi pengingat bahwa permainan ini tak sepenuhnya hitam putih. Namun Shasa menaruh beban itu rapi di sudut jiwa dan kembali memilih logika. Ia menengarai bahwa satu-satunya cara keluar dari pengkhianatan adalah memastikan kebenaran mendapat tempat di mata publik. Karena ketika publik menilai, tidak ada lagi ruang bagi manipulasi diam-diam. Pada satu titik, bumerang kebohongan mulai memukul balik. Seorang teman dekat Fiona, yang selama ini menjadi saksi senyap atas hubungan mereka, mendatangi Fiona dengan mata berkaca-kaca. Ia bertanya dengan suara yang mencoba meredam getir apakah semuanya benar. Fiona mencoba menangkis, berputar dengan alasan klise tentang kedekatan profesional. Namun rangkaian komentar, pesan anonim, dan foto yang berputar itu membuatnya terguncang. Tidak semua orang akan langsung berpihak padanya. Ada yang memilih menyingkir, ada yang merenung, ada yang kini menimbang ulang apakah selama ini mereka melihat dengan jujur atau hanya dengan lensa yang dirancang oleh Fiona sendiri. Di kantor, Aditya berusaha menampung urusan bisnis sementara badai reputasi menjalar. Ia tampak goyah, panggilan telepon berkepanjangan, rapat darurat, klarifikasi yang harus dibuat sambil menenangkan klien. Raut wajahnya yang dulu selalu diberi label tenang, kini memancarkan garis ketegangan. Ia mencoba menghubungi Shasa dengan nada yang berbeda tiap kali, dari memohon hingga mengancam samar. Shasa membiarkan semuanya berdering. Sementara itu, orang misterius yang selama ini menaruh batu-batu kecil di pinggir jalan kebenaran, terus memberi umpan. Ia mengirimkan transkrip pesan singkat antara Aditya dan Fiona tak vulgar, namun cukup untuk menunjukkan adanya kedekatan yang melampaui batas profesional. Cara penyampaiannya cerdas, tidak mengumbar aib, hanya meletakkan fakta pada posisi di mana publik akan mengikatkan makna sendiri. Ada momen ketika semuanya terasa terlalu jauh. Shasa menemukan dirinya menatap ke cermin panjang, mengamati wajah yang berubah, dari seorang istri yang dicintai menjadi arsitek pembalasan. Ia bertanya-tanya apakah di bawah semua itu masih tersisa ruang untuk memaafkan atau untuk kembali seperti semula. Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, ia teringat potongan-potongan kaca yang dulu ia pegang di malam pertama kebusukan itu terkuak. Ia teringat bagaimana lunturnya kepercayaan, bagaimana setiap kata maaf kosong yang pernah diberikan Aditya kini terasa seperti debu. Keputusan itu,
Ia tahu, tidak hanya demi dirinya sendiri. Keputusan itu adalah pernyataan bahwa pengkhianatan tidak bisa berlalu tanpa konsekuensi. Seiring gema-gema kecil yang diledakkan satu persatu, Fiona mulai kehilangan pijakan. Beberapa klien membatalkan janji, undangan ke acara sosial disusupi ragu, dan dukungan publik meretih. Fiona yang dulu bersinar kini tampak mulai pudar. Ia mencoba mengunci citranya kembali dengan postingan yang lebih glamor, caption berisi kutipan-kutipan tentang kekuatan perempuan. Tetapi dunia tahu menilai jauh lebih tajam daripada sekadar kata-kata. Topeng itu merenggang, dan retakan di bawahnya kini semakin jelas. Di tengah semua itu, Aditya melakukan kesalahan. Dalam upaya menata ulang kepalanya, ia mengirim pesan marah kepada seseorang yang dianggapnya teman lama, membicarakan masalah rumah tangganya tanpa menyadari bahwa pesan itu memiliki lampiran foto yang tidak sengaja terselip. Pesan itu bocor mungkin karena kelalaian pihak lain atau karena jebakan takdir dan meluas ke lingkaran yang lebih besar. Sebuah rekaman rapat di mana ia tampak emosi ketika membahas komitmen pribadi tersebar. Reputasi profesionalnya, yang selama ini menjadi tameng, mulai bernoda. Shasa menyaksikan semua itu tanpa menunjukkan keriuhan. Ia menerima setiap perkembangan sebagai bagian dari konsekuensi. Tidak ada yang ia cita-citakan untuk menghancurkan kehidupan orang lain tanpa alasan. Ada alasan yang memberinya hak untuk menuntut pertanggungjawaban. Namun ia juga mengerti satu hal penting. Ketika publik menjadi hakim, mereka jarang melihat konteks penuh. Mereka melihat potongan, dan potongan itu bisa tajam seperti pisau. Di satu malam yang lembab, ketika hujan menghantam jendela seperlunya, Shasa membuka kembali pesan dari orang misterius itu. Hatinya berdebar, bukan karena kegembiraan, melainkan karena ia tahu apa yang kini harus dilakukan selanjutnya. Serangkaian peristiwa yang ia mulai kini telah memicu reaksi yang lebih besar dari yang ia rencanakan. Ada gunung yang bergerak perlahan, dan puncaknya bukan lagi di tangannya sendiri. Namun ia belum selesai. Rencana masih memiliki lapisan-lapisan baru, bukan hanya tentang eksposur, tetapi juga tentang keadilan dengan cara yang mungkin akan membuat Aditya dan Fiona menilai ulang setiap langkah yang pernah mereka ambil. Ia tahu taruhannya semakin tinggi. Ia juga tahu bahwa ketika badai benar-benar melanda, tidak ada yang akan kembali seperti semula. Di ujung malam itu, Shasa menutup laptopnya. Di hadapan cermin, ia melihat bayangan seorang perempuan yang telah melalui banyak retakan. Wajahnya tidak lagi hanya menampung sedih. Kini terdapat garis-garis ketegasan. Ia menarik napas dalam-dalam dan merasakan bahwa permainan ini belum usai. Ada langkah-langkah berikutnya yang menunggu, halus tetapi tak kalah mematikan. Langkah yang akan menuntut dari mereka lebih dari sekadar kata maaf. Langit sore menutup dengan warna kelabu yang berat. Di jendela apartemen Shasa, garis-garis hujan turun perlahan seperti tirai rahasia yang menyelimuti kota. Di balik kaca itu, ia duduk diam, menatap jauh ke bawah, pada jalanan yang licin oleh air. Tangannya menggenggam sebuah gelas berisi teh jahe. Namun uap hangatnya tidak mampu menembus dingin yang menyesap hatinya. Ia tahu, hari-hari yang menegangkan belum selesai. Apa yang ia mulai, kini sedang berputar menjadi lingkaran besar yang tak mungkin dihentikan. Ia memikirkan Fiona Christie, sosok yang dulu ia sebut sahabat. Bayangan wajah Fiona muncul jelas di kepalanya. Tatapan ramah, tawa yang sering mereka bagi di tengah malam, bahkan cara Fiona menyemangatinya saat Shasa merasa dunia kerja terlalu menekan. Semua itu kini berubah menjadi gambaran pengkhianatan, tumpukan kenangan yang dipenuhi racun. Semakin Shasa mengingatnya, semakin ia merasa tak mungkin ada jalan kembali. Bukan hanya Fiona. Aditya Wira juga. Lelaki yang pernah ia percayai sepenuh hati, yang pernah ia pandang dengan rasa bangga, kini menjelma bayangan gelap yang selalu membayanginya. Shasa tidak tahu bagaimana Aditya bisa tidur dengan nyenyak sementara luka itu ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Tetapi Shasa tidak lagi perempuan yang hanya bisa menangis di balik pintu kamar. Rasa sakitnya kini berubah bentuk. Dari bara kecil menjadi api yang tenang namun konsisten. Ia mulai merancang pola bagaimana caranya membuat mereka berdua menyesali pilihan mereka, bukan hanya dalam sekejap, melainkan sepanjang sisa hidup. Shasa sudah melihat tanda-tanda awal dari rencananya. Gosip yang ia sebarkan diam-diam mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan. Foto-foto yang bocor, transkrip pesan yang tiba-tiba beredar, serta cerita samar yang mampir ke telinga orang-orang, semuanya telah menjadi senjata yang bekerja tanpa ia perlu menunjukkan tangannya. Ia hanya perlu sedikit dorongan lagi,
agar domino itu runtuh sempurna. Malam itu, ia menyalakan laptopnya. Layar bersinar menyorot wajahnya yang letih. Folder khusus di komputernya sudah penuh dengan bukti. Foto-foto kebersamaan Aditya dan Fiona, tangkapan layar pesan-pesan, bahkan beberapa catatan transaksi yang mencurigakan. Semua tersusun rapi, seakan Shasa sedang menulis biografi rahasia mereka. Ia menatap semua itu, jari-jarinya menyentuh mouse tanpa bergerak. Di dalam dirinya, ada rasa getir yang tiba-tiba muncul. Apakah ia benar-benar sanggup menjatuhkan mereka sampai titik terendah? Apakah ia siap melihat dua orang yang dulu berarti baginya kini tersungkur di hadapan publik? Tetapi segera ia mengingat kembali malam ketika pintu kamar di apartemen Fiona terbuka dan Aditya keluar dengan wajah tenang, seakan tidak ada yang salah. Ingatan itu kembali seperti cambuk. Ya, ia harus siap. Tidak ada ruang untuk ragu. Shasa kemudian membuka akun email anonim yang selama ini ia gunakan untuk berkomunikasi dengan bayangan misterius itu. Ada pesan baru menunggu. Kamu sudah melangkah jauh. Tapi langkah terakhir harus lebih besar. Saat orang-orang mulai berbicara, kamu harus memastikan arah pembicaraan itu sesuai dengan keinginanmu. Jangan biarkan mereka mengambil kendali narasi. Shasa membaca pesan itu berulang kali. Kata-katanya terasa tajam, tapi juga masuk akal. Ia sudah memulai badai, tetapi badai yang liar bisa menghancurkan apa saja, bahkan dirinya sendiri. Ia harus mengarahkan badai itu, membuatnya menabrak tepat ke sasaran, Aditya dan Fiona. Pikirannya berputar. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Tidak bisa sembarangan. Jika ia membuka semua bukti sekaligus, mungkin orang-orang hanya akan merasa kasihan pada Fiona dan Aditya, atau justru menyalahkannya. Ia harus pintar menata ritme, membiarkan mereka sendiri yang saling menyerang, saling menghancurkan. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, sebuah acara gala diadakan oleh komunitas seni tempat Fiona sering tampil. Shasa mendapat undangan, meski ia tidak pernah lagi aktif setelah pengkhianatan itu. Ia sempat ragu untuk hadir, namun kemudian menyadari bahwa acara itu bisa menjadi panggung pertama untuk rencananya. Malam acara tiba, Shasa melangkah masuk dengan gaun sederhana namun elegan, wajahnya tenang, rambutnya tersisir rapi. Orang-orang menoleh, sebagian menyapa hangat. Banyak yang sudah mendengar desas-desus tentang rumah tangganya. Namun Shasa tidak memberi kesempatan bagi mereka untuk melihatnya rapuh. Ia berdiri tegak, senyum tipis menghiasi wajahnya, seolah ia adalah perempuan yang baru saja bangkit dari reruntuhan. Di sisi lain ruangan, Fiona hadir dengan gaun mewah berwarna merah tua, penuh percaya diri. Aditya juga ada di sana, berdiri beberapa langkah dari Fiona, berusaha bersikap normal. Shasa melihat cara mereka saling bertukar pandang, gerakan kecil yang hanya bisa dibaca oleh seseorang yang dulu mengenal mereka berdua. Acara berlangsung meriah, penuh percakapan, musik, dan gelas-gelas berisi anggur. Saat itulah Shasa mengeluarkan langkah kecil namun tajam. Ia berbicara dengan seorang jurnalis Live Style yang kebetulan hadir. Obrolannya ringan, penuh tawa, hingga pada satu titik ia melontarkan kalimat sederhana. Terkadang, yang paling sulit bukan kehilangan cinta, tapi menyadari cinta itu tidak pernah benar-benar milikmu. Dan lucunya, kadang pengkhianat justru berdiri di sampingmu selama bertahun-tahun. Ia tidak menyebut nama, tidak menunjuk siapapun. Namun ia tahu, jurnalis itu cukup pintar untuk membaca arah kata-katanya. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, artikel singkat muncul di media online, tentang seorang perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, tentang luka yang disembunyikan di balik wajah yang tetap tegar. Tidak ada nama, tetapi bayangan Fiona dan Aditya segera mengisi imajinasi orang-orang. Shasa tidak berhenti di situ. Ia mulai menyalurkan potongan bukti kepada orang-orang tertentu. Tidak semua, hanya secukupnya. Foto Fiona dan Aditya di restoran diberikan pada seorang pengusaha yang dulu pernah ditolak oleh Fiona. Transkrip pesan mereka dikirimkan ke kolega Aditya yang diam-diam iri pada posisinya. Ia tahu kepada siapa harus memberikan amunisi, agar peluru itu ditembakkan dengan tepat. Seiring waktu, tekanan mulai terlihat. Aditya beberapa kali kehilangan fokus dalam rapat penting, wajahnya terlihat letih, teleponnya nyaris tidak pernah berhenti berdering. Fiona, yang biasanya aktif di media sosial, mulai mengurangi postingan. Senyum yang ia tunjukkan pada publik kini tampak kaku, seperti topeng yang retak.
Dan Syasa? Ia tetap diam, berjalan dengan tenang, seolah tidak tahu apa-apa. Ia hanya menonton dari kejauhan, menyaksikan dua orang itu semakin terpojok oleh lingkaran yang mereka buat sendiri. Namun malam-malam tetap panjang bagi Syasa. Di balik keberhasilannya, ada rasa kosong yang mengintai. Kadang ia bertanya dalam hati, apa yang ia lakukan ini benar-benar demi keadilan, atau hanya demi kepuasan pribadi? Pertanyaan itu menghantuinya. Tapi ia tahu tidak boleh berhenti sekarang. Belum saatnya. Karena ia ingin lebih dari sekadar membuat mereka malu. Ia ingin memastikan mereka menyesali pengkhianatan itu seumur hidup. Dan untuk itu, ia masih menyimpan kartu terakhir yang belum dimainkan. Hari-hari berikutnya menjadi medan penuh riak bagi Aditya Wira dan Fiona Christie. Seperti sepasang ikan yang terjebak di dalam jaring, mereka berusaha berenang ke sana kemari, tetapi justru semakin terjerat oleh benang-benang yang menahan. Semakin mereka mencoba melepaskan diri, semakin mereka terikat. Aditya, yang dulu dikenal sebagai sosok berwibawa, kini tampak kehilangan arah. Di kantor, ia sering terlambat datang ke rapat, pikirannya melayang, matanya merah. Beberapa klien yang biasanya memujinya mulai menghindar, seolah takut ikut terseret dalam arus yang kini mengalir deras. Telepon genggamnya tak berhenti bergetar. Bukan hanya dari urusan pekerjaan, melainkan juga dari gosip yang mulai menyusup hingga ke lingkaran kolega. Sebuah foto dirinya dengan Fiona beredar, ditambahkan narasi liar yang membuatnya terlihat seperti pria yang tidak setia, tidak beretika, dan tidak pantas memegang jabatan tinggi. Fiona tidak lebih baik. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini pucat, senyum yang ia lemparkan ke dunia maya kian jarang muncul. Ia masih mencoba mempertahankan citranya dengan unggahan glamor, tetapi orang-orang kini membacanya dengan kacamata berbeda. Setiap foto mewah justru memancing komentar sinis. Undangan-undangan untuk menghadiri acara perlahan berkurang. Telepon dari teman-teman sosialita mulai jarang berbunyi. Orang-orang tidak ingin terlalu dekat dengan nama yang sedang dicibir. Syasa Lestari menyaksikan semua itu dengan diam. Ia tidak perlu menambah api, cukup meniup bara kecil, dan dunia melakukan sisanya. Yang menarik baginya adalah melihat bagaimana Aditya dan Fiona menghadapi tekanan itu. Bukannya bersatu, mereka justru mulai saling menyalahkan. Di balik dinding apartemen Fiona, pertengkaran kerap pecah. Fiona menuduh Aditya tidak hati-hati, terlalu ceroboh hingga semua bukti bisa keluar. Aditya balik menuduh Fiona terlalu sering tampil di depan umum, mengundang perhatian yang tak perlu. Kata-kata tajam berhamburan, meninggalkan luka yang lebih dalam daripada gosip luar. Hubungan yang dulu mereka anggap penuh gairah kini berubah menjadi jeruji yang saling menyakitkan. Syasa mendapat kabar ini bukan karena ia berada di sana, melainkan melalui pesan-pesan baru dari bayangan misterius itu. Seseorang yang seakan selalu tahu apa yang sedang terjadi di dalam apartemen Fiona. Kadang berupa potongan suara, kadang hanya deskripsi singkat. Syasa membaca semuanya dengan hati berdebar, antara percaya dan tidak percaya. Namun satu hal pasti, jerat itu bekerja. Suatu sore, Syasa menghadiri sebuah pertemuan bisnis. Ia duduk dengan tenang, menjelaskan presentasi dengan penuh keyakinan. Para klien mendengarkan dengan seksama, memberi anggukan, bahkan pujian. Di tengah suasana itu, salah satu kolega yang dulu dekat dengan Aditya menyapanya pelan setelah pertemuan usai. Syasa, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku hanya ingin bilang, kamu perempuan yang kuat. Apapun yang mereka katakan di luar sana, orang-orang bisa melihat siapa yang benar-benar punya kelas. Kata-kata itu sederhana, tetapi menegaskan apa yang Syasa rasakan. Dunia mulai berpihak padanya. Ia tidak perlu bersuara keras. Sikap tenangnya sendiri menjadi bukti bahwa ia adalah korban yang memilih bangkit, bukan sekadar mengeluh. Malamnya, Aditya mencoba menelepon lagi. Syasa menatap layar yang bergetar. Nama suaminya terpampang jelas. Ia tidak mengangkat. Bukan karena takut, tetapi karena ia tidak ingin mendengar alasan lagi. Namun suara notifikasi masuk kemudian, pesan singkat penuh kepanikan. Syasa, tolong. Semuanya mulai berantakan. Aku butuh bicara denganmu. Aku tahu aku salah, tapi kau tidak bisa begini. Kau tidak bisa diam saja. Syasa menutup layar ponsel tanpa balasan. Dalam dirinya, ada sedikit rasa puas. Selama ini Aditya selalu berpikir ia bisa mengendalikan semuanya.
termasuk perasaan istrinya. Kini, untuk pertama kali, Aditya yang meminta-minta, sementara Syasa berdiam seperti ratu di singgasananya. Hari demi hari, situasi makin memburuk. Perusahaan tempat Aditya bekerja mulai meragukan loyalitasnya. Ada isu bahwa posisinya akan digantikan, sebuah rumor yang cepat menyebar. Fiona, di sisi lain, mendapat kabar bahwa sponsor yang dulu mendukung proyek seninya kini menarik diri. Dunia mereka yang dulu gemerlap berubah menjadi reruntuhan perlahan. Dan di tengah reruntuhan itu, hubungan mereka semakin retak. Suatu malam, Syasa menerima rekaman suara dari bayangan. Suara pertengkaran keras antara Aditya dan Fiona terdengar jelas. Kata-kata kasar, tuduhan saling menjebak, bahkan tangisan. Syasa mendengarkan rekaman itu berulang kali, merasakan campuran getir dan lega. Getir karena dua orang yang dulu ia cintai kini benar-benar hancur. Lega karena rencananya berhasil, tanpa harus mengangkat senjata sekalipun. Namun ada sisi lain dalam dirinya yang bertanya, sampai kapan ini harus berlangsung? Apakah ia akan berhenti ketika keduanya sudah benar-benar jatuh? Ataukah ia ingin melihat mereka terus menurun, tanpa titik akhir? Pertanyaan itu menari-nari di kepalanya, sulit dijawab. Di sebuah kafe kecil yang sepi, Syasa duduk sendirian sambil menatap secangkir kopi. Dari jendela, ia melihat lalu lintas kota yang ramai, orang-orang bergegas mengejar hidup mereka masing-masing. Tidak ada yang tahu apa yang ia alami. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenangnya, ada badai besar yang baru saja ia kendalikan. Syasa tahu satu hal, dirinya tidak lagi sama. Ia bukan perempuan naif yang dulu menunggu suaminya pulang dengan penuh harap. Ia kini perempuan yang tahu bagaimana dunia bekerja, bagaimana reputasi bisa menjadi senjata, bagaimana kesabaran bisa berubah menjadi kekuatan. Dan ia sadar, jerat itu kini sudah mengunci rapat. Aditya dan Fiona tidak akan pernah bisa kembali ke titik semula. Tidak ada permintaan maaf yang cukup untuk menghapus rasa malu dan kehilangan yang kini mereka tanggung. Syasa mengangkat cangkir kopinya, menyesap perlahan. Rasanya pahit, tapi justru pahit itu yang membuatnya terasa nyata. Di luar, malam mulai turun, membawa lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang. Syasa tahu, ini belum akhir. Masih ada langkah terakhir yang harus ia ambil. Langkah yang akan memastikan luka mereka bukan hanya sesaat, tetapi selamanya. Malam itu hujan turun dengan deras, menutup kota dalam tabir air yang berkilau di terpa lampu jalan. Syasa Lestari berjalan perlahan di trotoar, payung hitam di tangannya seolah menjadi perisai tipis dari dingin yang menusuk tulang. Sepatu haknya beradu dengan genangan, memercikan air yang segera disapu arus kecil di sepanjang jalan. Di wajahnya tidak ada lagi guratan kesedihan yang dulu begitu jelas. Ada ketenangan, ada keanggunan, meski jauh di dalam dadanya masih tersisa bara yang tidak pernah padam sepenuhnya. Hari-hari panjang penuh luka telah mengajarinya untuk berdiri sendiri. Ia tidak lagi menunggu kehangatan dari rumah yang sudah lama retak, atau mengharapkan kejujuran dari sahabat yang menusuk dari belakang. Ia kini berdiri di atas kakinya sendiri, dengan luka yang telah menjadi pelindung. Luka yang menguatkan. Sementara itu, di tempat lain, Aditya Wira duduk di ruang tamu apartemen Fiona Christie. Ruangan yang dulu tampak mewah kini berantakan, seperti refleksi kehidupan mereka. Botol kosong berserakan di lantai, kertas-kertas lusuh menumpuk di meja, tirai jendela tidak lagi ditata dengan rapi. Fiona meringkuk di sudut sofa. Matanya sembab, wajahnya kusam. Tidak ada kilau sosialita yang tersisa. Keduanya kini terjebak dalam ruang yang sama, tetapi hatinya berjauhan. Kata-kata saling menyalahkan sudah habis. Kini berganti diam panjang yang lebih menyakitkan. Mereka seperti dua orang asing yang terikat oleh dosa bersama, tapi tidak mampu melepaskan diri. Aditya menatap layar ponselnya yang retak. Notifikasi email dari kantornya berdering, memberi kabar bahwa posisinya resmi digantikan orang lain. Ia tidak lagi menjadi direktur muda yang disegani, melainkan pria yang karirnya runtuh karena skandal pribadi. Ia menengadah, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan hampa. Fiona menatapnya dari kejauhan, dalam hati penuh penyesalan. Ia tidak pernah menyangka kebersamaan dengan Aditya akan menghancurkan segalanya. Ia pikir ia merebut kebahagiaan, nyatanya ia justru meraih bara yang membakar hidupnya. Para sahabat lama menjauh, pekerjaannya terbengkalai,
Dan kini ia terkurung dalam apartemen dengan lelaki yang semakin hari semakin tenggelam dalam putus asa. Syahsa tahu semua ini. Tidak karena ia datang ke sana, melainkan karena dunia kini dengan senang hati membawa berita itu kepadanya. Gosip, foto, cerita, semua beredar tanpa ia harus menggerakkan satu jari pun. Ia hanya perlu menyaksikan, seperti menonton panggung drama yang sejak awal memang ia tulis dalam hatinya. Tetapi Syahsa tidak pernah benar-benar puas. Di balik rasa lega, ada keinginan yang lebih dalam. Melihat Aditya dan Fiona menundukkan kepala padanya, mengakui semua kesalahan, dan menjalani sisa hidup dalam penyesalan. Ia ingin memastikan luka yang ia terima bukan sekadar terbalaskan, melainkan menjadi pelajaran yang tak terhapuskan. Maka suatu pagi, ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana, merapikan rambutnya, dan menatap bayangan dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk menemui mereka, bukan untuk meminta penjelasan atau balas dendam lagi, melainkan untuk menutup bab yang telah lama membebaninya. Apartemen Fiona kini tidak lagi seramai dulu. Ketika Syahsa mengetuk pintu, butuh waktu lama sebelum pintu itu terbuka. Aditya yang membuka, dengan wajah kusut, rambut berantakan, mata merah. Ia tertegun, seakan tidak percaya bahwa Syahsa berdiri di hadapannya. Syahsa? Suaranya serak, seperti pecahan kaca. Syahsa tidak menjawab. Ia hanya melangkah masuk, matanya menyapu ruangan yang berantakan. Fiona muncul dari balik pintu kamar, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Keduanya berdiri kaku, seolah menghadapi hantu dari masa lalu. Keheningan panjang menguasai ruangan. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Syahsa berdiri di tengah ruangan, lalu berkata dengan suara yang tenang, hampir tanpa emosi. Aku tidak datang untuk mendengar alasan. Tidak ada yang bisa kalian katakan untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Aku hanya ingin kalian tahu, luka ini tidak akan pernah hilang. Kalian sudah menghancurkan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Aditya menunduk, bahunya bergetar. Fiona menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Syahsa menatap keduanya, tidak dengan kebencian, tetapi dengan sesuatu yang lebih menusuk. Kekecewaan yang membeku. Aku tidak akan mengutuk kalian, lanjut Syahsa pelan, karena kalian sudah mengutuk diri kalian sendiri. Hidup kalian tidak akan pernah sama. Kalian akan saling menyalahkan, saling membenci, dan itulah hukuman yang lebih kejam daripada apapun yang bisa aku lakukan. Ia berbalik, melangkah keluar tanpa menunggu jawaban. Suara pintu tertutup menjadi akhir dari pertemuan itu. Bagi Aditya dan Fiona, kata-kata Syahsa itu menjadi racun yang tidak pernah bisa mereka buang. Setiap kali mereka saling menatap, mereka akan mengingat kalimat itu. Setiap kali mereka mencoba mendekat, luka lama akan muncul lagi. Mereka terikat, tetapi terikat oleh kesalahan, bukan cinta. Dan dari hari ke hari, mereka menjalani hidup dengan bayang-bayang penyesalan yang tak pernah hilang. Bagi Syahsa, melangkah keluar dari apartemen itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ia tahu dirinya tidak bisa kembali menjadi perempuan yang sama, tetapi ia bisa menjadi perempuan baru yang lebih kuat. Dunia di luar sana masih luas, dan ia tidak lagi terikat pada rumah yang runtuh. Ia berjalan di bawah hujan, membiarkan air membasahi gaunnya, tetapi wajahnya tetap tegak. Ada rasa lega yang membuncah dalam dadanya, bercampur dengan getir yang akan selalu ada. Luka memang tidak bisa hilang, tetapi luka itu kini menjadi bagian dari dirinya. Bagian yang membuatnya utuh. Malam itu, Syahsa berdiri di balkon apartemennya sendiri, memandang lampu kota yang berkilau. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kelegaan. Di kejauhan, di apartemen yang lain, Aditya dan Fiona terjebak dalam kehidupan yang penuh sesal. Sementara Syahsa, dengan segala luka dan kekuatan barunya, melangkah maju. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Babak dendam telah selesai. Kini tinggal perjalanan baru. Perjalanan seorang perempuan yang pernah hancur, tetapi memilih untuk bangkit dan berjalan sendiri.